Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu. Di situ budaya positif dapat atau tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku disiplin manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini disiplin positif ada 3 cara untuk bagaimana kita menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada eksternal dan internal. Di sini faktor eksternalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan faktor internalnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini guru harus bisa menumbuhkan motivasi dalam diri siswa dan guru menghindari pemberian hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dan eksternal. Posisi kontrol seorang guru itu terbagi atas 5 bagian. Itu yang pertama itu ada penghukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manager. Seorang guru diharapkan selalu menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol atau manager. Di sini manager itu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manager mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manager dari dirinya sendiri sehingga tercipta identitas atau berhasil pada diri murid. Yang berikut di sini ada keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah untuk dipahami, dilihat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manager menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada budaya positif,
Di sini ada refleksi pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Di sini ada 5 bagian, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan penager. Yang keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi dibagi atas 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Di sini setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang dia yakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol, saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat aturan ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol, mengajar dan menerapkan segitiga restitusi. Yang berikut di sini, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Di sini pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif, yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai penagar. Terkadang sikap saya berbentur dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah yang tepat atau jitu untuk membentuk. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus untuk mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Di sini perasaan ketika mengalami hal tersebut itu adalah merasa lebih bertanggung jawab untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai penagar dan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai penagar, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Di sini saya juga merasa tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut itu
apakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki. Hal sini menurut saya hal yang sudah ada di lingkungan kelas atau di sekolah, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang sudah dibangun bersama dan yang berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menuju posisi sebagai seorang mengajar. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 fungsi kontrol, posisi manakah yang selama ini Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini. Di sini sebelum saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan itu masih kurang. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai mengajar. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai mengajar dan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan di sekolah? Di sini secara sadar atau tidak sadar, saya pernah secara sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya secara tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dan belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya dan bukan pendapat atau cara dari siswa itu sendiri. Yang ke-8, selain konsep yang disampaikan dalam modul, ada hal yang menurut Anda penting. Di sini hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif itu adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik dari semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta selalu dan perserata sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana sekolah sangat mendukung untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir, sekian dan terima kasih.